Ya, baik. Kalau gitu permintaan dari narasumber juga mau lanjut saja, dan dari floor juga ada. Nah, mungkin floor juga nggak sabar kali, mungkin ada yang mau banyak yang ditanyakan, jadi maunya langsung aja. Mudah-mudahan begitu. Jadi saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu peserta yang ada, silakan siapa yang mau bertanya duluan. Nah, di depan ada 3 langsung ini, langsung 3. Panitia, nah sebelah kanan ada 2, 1. Ya, baik. Tadi yang angkat tangan yang 3 ini langsung. Panitia tolong mic-nya. Yang di depan dulu nih, yang sebelah depan saya persis ini, agak ke kiri. Mic-nya tolong di. Tadi saya lihat pas persiapan mic-nya ada sampai 4 gelaran. Sekarang saya meminta ya, di depan maju lagi. Iya, itu berdekatan tapi angkat tangannya sama-sama ya. Jadi tadi nggak bisik-bisik. Silakan mungkin dengan Pak siapa? Ya, baik, terima kasih. Nama saya Ahmad dari Spring Hill Group. Pak Ahmad dari Spring Hill. kencengin aja Pak suaranya dikit. Mic-nya nggak bisa. Jadi dari Spring Hill Group. Ya, saya jujur ya mendengar ada pajak di IPL, hati saya langsung deg-degan. Itu baru dilirik sama pajak, belum dipelototin ya. Kalau dilirik sama perempuan sih masalah deg-degannya. Tapi dilirik sama pajak ini, jujur aja, saya punya pengalaman banyak dengan pajak. Ya, kita ini melihat pajak itu bukan barang yang aneh, dan seharusnya seluruh warga Indonesia harus tahu pajak. Kenapa? Karena hampir seluruh warga, seluruh bangsa ini membayar pajak. Kan lucu kalau misalnya membayar pajak tapi tidak tahu pajaknya buat apa ya. Ya. Jadi saya melihat ini kelihatannya kebijakannya pajak ya, cukup membuat deg-degan. Mudah-mudahan jangan sampai melotot ya, cukup melirik saja ya. Kalau sudah melotot repot, dikejar kemana-mana ya. Itu yang terjadi. Jadi saya berharap ini jelas kita itu sebenarnya kalau dengan membayar IPL, saya cuma mengatakan bahwa sama aja kita bayar pajak. Nah, kalau sampai kita bayar IPL sebagai pajak, terus dipajakan lagi, jadi memajaki pajak itu sendiri gitu menurut saya. Nah, ini yang mesti dipahami karena kita sekali lagi bukan nirlaba. Dari aspek hukum, baik dari hukum yang bicara tentang Perbu P3SRS segala macam, saya yakin di sini juga ketua P3SRS tidak semua memahami. Mengapa saya katakan begitu? Karena di sini bukan semua orang yang ahli dalam hukum, ahli dalam perundang-undangan, ya. Tetapi bisa saja itu yang namanya ketua P3RS itu dipilih oleh warganya karena dipercaya, gitu. Bukan karena kepintarannya. Ya, dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas itu berhak menjadi pemimpin P3SRS. Jadi kita simpel aja lah. Sebagai pemimpin P3SRS, kita ngumpulin duit, kita urusin yang namanya pengelolaan. Kita kalau nggak bisa ngelola, kita cari yang namanya yang bisa ngelola. Dalam hari ini mungkin ada badan pengelola di sini, ya. Kalau tidak ya dikelola sendiri juga bisa, tapi di dalam pergub juga disampaikan seperti itu. Jadi menurut saya ini very simple lah. Jadi jangan mentang-mentang segala sesuatu di luar objek itu yang tidak kena pajak. Lalu kalau yang objek jadi kena. Nah sekarang mudah-mudahan saya nggak dilirik deh pajak itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Anton. Kita mau langsung jawab, mungkin bisa ditanggapin sama Pak Tunjung. Langsung aja satu-satu supaya biar nggak lupa pertanyaannya. Dengan Pak Anton ya. Oke, kalau begitu saya minta 2 lagi deh Pak. Boleh ya, sekarang Pak. 2 lagi deh. Ya, 1 nanti Ibu yang di belakang ya. Tadi yang 3 tadi sudah terwakili dengan Pak Anton, apa masih mau? Beda? Nah, nanti dari Bapak nanti tolong oper ke belakang buat Ibu ya. Terima kasih Pak Ajit. Menurut saya dari 4 narasumber ini sudah mirip-mirip suaranya dengan teman saya tadi ini. Boleh tahu namanya Pak? Maaf, saya Giri. Giri. Ya, dari Spring Hill Group juga. Silakan Pak Giri. Ya, menurut saya talk show ini sudah selesai Pak. Jadi kita sepakat untuk keberatan dengan PPN. Kenapa saya bilang selesai? Dari narasumber udah jelas arahnya, walaupun nggak eksplisit tapi arahnya jelas. Kecuali dari Pak Pajak ini, udah pasti. Ya Pak Tunjung ya, Pak Tunjung ini ya harus menyampaikan undang-undangnya kan begitu. Beliau harus angkat juga, nggak bisa bilang tidak. Tetapi yang lain rasanya setuju dengan kita Pak. Kita tolak ya, kita tolak untuk IPL. Tolong Pak Tunjung sampaikan ke yang di atas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Giri. Buat Ibu dulu yang di belakang. Bapak-bapak sudah 2. Sekarang buat Ibu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Musdalifah Pangka dari apartemen Kalibata City. Saya sebenarnya cuma menambahkan dari teman-teman yang lain bahwa perlu Bapak ketahui juga bahwa di Kalibata City itu ada Rusunami dan ada Anami. Pak, itu subsidi loh. Masa mau dikenakan pajak lagi? Subsidi Pak. Ya, satu kata dari Kalibata City menolak kena PPN untuk apartemen. Terima kasih. Baik. Benar Pak Giri juga ya. Sebenarnya udah selesai ini kita seminarnya. Terakhir. Enggak, saya buka per tiga jawaban, 3 tanya jawab ya. Nanti dapat giliran. Jadi supaya nggak satu semua jawabnya nanti kita bingung. Jadi sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Sudah 3 ya. Sekarang kita minta Pak Tunjung mungkin sedikit menjelaskan. Kalau saya sih lihatnya ya undang-undangnya mau dirubah kemana kita? Silakan Pak Tunjung. Ya, terima kasih Pak Ajit, terima kasih Pak Anton, kemudian Pak Giri dan Ibu Musdalifah tadi. Memang itulah risiko jadi pegawai pajak. Jadi memang kami ini memang tidak pernah populer, ya. Karena memang tidak pernah ada yang suka dengan pajak. Ya pasti dimanapun. Mau pajak pusat, pajak daerah, retribusi, memang hampir nggak ada yang suka dengan kita. Ya memang itu risikonya Pak. Ya. Itu saya lihat. Jadi hanya saya lihat perlu kami sampaikan bahwa gitu ya. Tadi kami sampaikan bahwa memungut pajak itu tidak sembarangan juga. Artinya pasti ada dasar hukumnya, pasti ada aturannya. Gitu ya. Nanti misalnya lihat, bahkan kami selalu misalnya proses pembuatan undang-undang pun gitu ya, itu bukan kami yang membuat misalnya. Itu maksudnya. Kami ini hanya melaksanakan undang-undang misalnya. Gitu. Sama persis kayak polisi Pak katanya sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi undang-undang itu yang buat siapa? Ya presiden kita sama DPR kita. Gitu. Tadi saya katakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu itu marah-marahnya sama kita tuh gak ada gunanya juga sebenarnya. Nah, cuma misalnya yang gini saya sampaikan, memang di pajak itu Pak ada fasilitas, Pak. Tadi saya katakan, ada yang
difasilitasi, ada tidak difasilitasi. Oh gitu Pak. Dan di dalam undang-undang pun diatur Pak, rambu-rambunya fasilitas itu apa? Ya, itu ada di dalam undang-undang PPM diatur. Ya, ada rambu-rambu fasilitas. Dan tadi Pak, yang menentukan boleh fasilitas itu bukan DJP juga, boleh atau pajak juga Pak. Gitu. Karena kalau kami menentukan ini nggak netral juga, jadi nggak fair. Gitu. Kita yang melaksanakan undang-undang, masa kita yang menentukan boleh fasilitas itu tidak. Nanti ada Pak lembaganya ya, ada badan kebijakan fiskal ya, ada menteri keuangan dan sebagainya gitu Pak. Kalau kita bicara masalah kebijakan misalnya. Sehingga Pak Haji misalnya kami sampaikan, ya nanti silakan aja, ini kan aspirasi ya, aspirasi teman-teman asosiasi gitu ya. Dan seperti ini biasa misalnya, ya nggak cuma asosiasi P3RS juga banyak Pak ya kan, ada asosiasi apa namanya mungkin apa itu kemarin Pak Eko yang pelayaran apa namanya? Asosiasi apa forwarding ya, forwarding ya. Yang biasa ya. Nah intinya sekalian, kami tadi kami sampaikan, kami menyampaikan itulah regulasi yang ada saat ini. Memang ada perubahan regulasi ya. Dari Undang-Undang tahun 94 dengan peraturan pemerintahnya ada SE-nya dulu Pak. Ada Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang tahun 2009, dan tahun 2020. Itu memang sudah seperti itu. Jadi yang sekarang ini undang-undang yang tahun 2021. 2021. Undang-Undang HPP. Tapi baru nongolnya 24.